Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Ikhwanna fiddin, a'azzani Allah wa iyyakum. Kita masuk pada permasalahan yang berikutnya dari Masailul Jahiliyah oleh Syekh Al-Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab rahimana wa rahimahallah. Berkata Asy-Syaikh, Al-mas'alatu sabi'atu wa thalathun, permasalahan yang ke-37 dari permasalahan-permasalahan jahiliyah. At-ta'abbudu bittikhadil ahbari wa ruhbani arbaba min dunillah. Ya, di permasalahan yang ke-37 ini at-ta'abbudu, ibadah mereka atau peribadatan mereka, bittikhadil ahbari wa ruhban, dengan menjadikan ahbar dan ruhban arbaban min dunillah, sebagai arbab, sebagai sesembahan selain daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Naam, ikhwanna fiddin, azani Allahu wa iyyakum. Permasalahan yang ke-37 ini dia punya hubungan erat sekali dengan permasalahan yang ke-36. Kalaulah permasalahan yang ke-36 itu Asy-Syaikh berbicara tentang bagaimana mereka beribadah kepada Allah dengan mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram. Dan ini tentu terjadi bukan dari person-person mereka, bukan dari pribadi-pribadi mereka. Artinya bukan dari individu-individu orang-orang Nasara, bukan dari individu-individu orang-orang Yahudi, bukan dari individu-individu orang-orang musyrikin, tetapi tentu dilakukan oleh masyarakat Nasara dan masyarakat Yahudi serta masyarakat musyrikin. Itu tentu karena mereka punya panutan, yakni mereka menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal, itu mengikuti panutan-panutan mereka. Mengikuti apa? Panutan-panutan mereka. Maka Syekh berpindah dari masalah itu ke masalah yang berikut. Kalau panutan dijadikan demikian adanya, berarti artinya mereka menjadikan panutan-panutan itu sebagai sesembahan selain daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena poinnya, yang berhak menentukan yang halal dan haram itu adalah merupakan hak mutlaknya Allah subhanahu wa ta'ala. Mafhum ya ikhwan? Paham ya? Maka dari situ, dari hubungan itu Asy-Syaikh membuat bab yang berikutnya, masalah yang berikutnya. Itu punya keterkaitan erat sekali. Dan ini menunjukkan kepada kita tentang betapa dalamnya ilmu dan pemahaman Al-Allamah Al-Mujaddid rahimana wa rahimahallah terkait permasalahan yang disebutkan oleh beliau. Baik, perhatikan kata beliau, at-ta'abbudu bittikhadil ahbari wa rahban arbaba min dunillah. Mereka beribadah atau peribadatan mereka dengan menjadikan ahbar dan ruhban itu sebagai sesembahan selain daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Kata Syekh Shalih Fauzan hafidhana wa hafidhahullah, ketika beliau memberikan judul pada bahasan ini, kata beliau, ittikhaduhumul ahbara wa ruhbana arbaba min dunillah.
Mereka menjadikan ahbar dan ruhban itu sebagai sesembahan selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Asy-Syaikh Muhammad bin Zaid atau Syekh Zaid bin Muhammad bin Hadi Al-Madkhali rahimana rahimahullah, dalam syarah beliau berkata, al-mas'alatu sabi'ah wa thalathun min masailil jahiliyah hiya bayanu ta'abbudihim bittikhadil ahbari wa ruhban arbaba min dunillah kama fa'alal yahudu wan nasara wa jami'ul kuffar fahum yuqalliduna kubara'ahum wa sadatahum kama qassallahu azza wa jalla dhalika fi qawlihi ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillahi wal masih ibn Maryam. Zaid berkata bahwa permasalahan yang ke-37 dari masalah jahiliyah ini yaitu bayanu ta'abbudihim, penjelasan tentang peribadatan mereka. Mereka ini siapa? Orang-orang musyrikin. Ya, Asy-Syaikh menjelaskan tentang peribadatan orang-orang musyrikin, yaitu apa? Bittihadil ahbari wa ruhban, dengan menjadikan ahbar dan ruhban itu sebagai sesembahan selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Kama fa'alal yahudu wan nasara, sebagaimana hal ini dilakukan oleh orang-orang Yahudi dan Nasara, wa jami'ul kuffar, dan seluruh orang-orang kafir. Fahum yuqalliduna kubara'ahum wa sadatahum kama qassallahu azza wa jalla dzalika fi qawlihi. Sebagaimana fahum yuqalliduna kubara'ahum, maka mereka orang-orang Yahudi, orang-orang Nasara dan seluruh orang-orang kafir, terkhususkan di sini adalah orang-orang jahiliyah, itu mereka bertaklid. Mereka bertaklid kepada kubara'ahum wa sadatahum, kepada pembesar-pembesar mereka dan tokoh-tokoh mereka, kepada panutan-panutan mereka. Ya. Kama qassallahu azza wa jalla dzalika fi qawlihi, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menceritakan, mengkisahkan hal itu di dalam firman-Nya, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillah wal masih ibn Maryam. Mereka menjadikan ahbar-ahbar mereka dan ruhban mereka sebagai sesembahan selain daripada Allah dan Al-Masih putra Maryam. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengkisahkan tentang perbuatan orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasara, di mana mereka mengambil ahbar dan ruhban mereka, itu memposisikan mereka sadar atau tidak sadar kepada posisi sesembahan selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, apakah ahbar dan ruhban itu orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasara itu sujud, ruku, berdoa kepada ahbar-ahbar mereka dan kepada ruhban mereka? Jawabannya tidak. Lalu dari sisi mana mereka dikatakan menjadikan ahbar dan ruhban itu sebagai sesembahan? Dari sisi dikatakan oleh Syekh Abdul Razzaq hafidhana wa hafidhahullah, yaitu dari sisi kesyirikan dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam sisi ketaatan, kata beliau begini, fasyirkul ladzi waqa'u fihi huna syirkut ta'ah wa taswiyatul ahbari wa ruhbanu billah. Yakni dari sisi terjatuhnya mereka dalam kesyirikan di sini adalah kesyirikan dalam ketaatan, yaitu mereka menjadikan ahbar dan ruhban mereka itu setara dengan Allah Subhanahu wa taala dalam ketaatan. Dalam apa? Ketaatan. Jadi ketika ahbar dan ruhban mereka dijadikan sesembahan, itu bukan berarti mereka sujud kepada ahbarnya, bukan mereka sujud kepada ruhban mereka, bukan mereka berdoa kepadanya, bukan mereka ruku kepadanya, tetapi apa? Mereka menaati ahbar mereka, mereka menaati ruhban mereka, itu layaknya mereka menaati Allah Tabaraka wa taala.
Taib. Paham ya ikhwan? Mafhum ya? Nah, maka itu dikatakan mereka menjadikan ahbar dan ruhban itu sebagai sesembahan karena ditaati tanpa batas, ditaati secara mutlak. Maka As-Sayyid mengisyaratkan yukalliduna kubara'ahum wa sadatahum. Mereka bertaklid kepada pembesar-pembesar mereka dan tokoh-tokoh mereka. Taklid tanpa batas, taklid tanpa batas. Nah, maka kata Syekh Zaid, fakanu bidzalika musyrikina kuffara. Maka dengan demikian itu, dengan perbuatan mereka itu, ya, yang terjatuh dalam kesyirikan, ketaatan kepada ahbar dan ruhban mereka itu, sehingga mereka menjadi musyrikin lagi kafir, menjadi orang-orang musyrik lagi orang-orang kafir. Wa qala ta'ala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ma umiru illa liya'budu ilahan wahida la ilaha illa huwa subhanahu amma yusyrikun. Surat At-Taubah ayat 31. Yaitu apa? Ya, mereka hanyalah diperintahkan untuk beribadah kepada sesembahan yang satu saja, la ilaha illa huwa, yang tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Dia, yaitu Allah Subhanahu wa taala, subhanahu amma yusyrikun. Maha suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Nah, kemudian kata Zaid, hadza amrullahi wa hadza farduhul azim ala jami'il mukallafina min alamil insi wal jin an yatawajjahu bil ibadati ilaihi wahdahu duna siwah wa an yatruku ibadata makanu ya'buduna min ahbarihim wa ruhbanihim. Yani ini adalah merupakan perintah Allah. Yaitu perintah Allah itu apa? Perintah Allah adalah mengesahkan Allah dalam peribadatan kepada Allah. Ini merupakan perintah Allah dan kewajiban yang paling agung dari Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh mukallaf dari kalangan manusia maupun jin, yaitu agar mereka menghadapkan wajah mereka, yakni mengikhlaskan ibadah mereka hanya kepada Allah saja, bukan kepada yang lainnya, dan agar mereka meninggalkan penyembahan yang dulunya mereka melakukannya kepada para ahbar dan para ruhban. Nah, jadi di sini ucapan daripada Syekh Zaid ini menunjukkan kepada kita atau menerangkan kepada kita bahwa teranggapnya orang-orang musyrik atau orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasara dalam menjadikan ahbar dan ruhban sebagai sesembahan itu adalah karena kepatuhan tanpa batas yang mereka lakukan. Lalu Allah Subhanahu wa taala, padahal tindakan mereka itu bertentangan dengan perintah Allah Azza wa Jalla, di mana Allah memerintahkan mereka itu untuk memberikan peribadatan kepada Allah satu-satunya dengan ikhlas. Allah Tabaraka wa taala yang esa. Naam. Baik. Sampai di sini paham maksud ucapan Syekh Zaid ya? Kita lihat ucapan Syekh Shalih Fauzan. Kata beliau, qala Allah Ta'ala fil Yahudi wan Nasara. Allah yang Maha Tinggi berfirman tentang orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasara. Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillah wal masih ibn Maryam. Mereka menjadikan ahbar-ahbar mereka dan ruhban mereka sebagai sesembahan selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan demikian pula mereka menjadikan Al-Masih putra Maryam. Wa ma umiru illa liya'budu ilahan wahidah. Padahal mereka itu tidaklah diperintahkan melainkan untuk beribadah kepada Allah sesembahan yang esa, sesembahan yang satu. Wal ahbar hum al ulama. Kemudian Syekh Shalih Fauzan melanjutkan, yang namanya ahbar, ahbar itu apa? Ahbar itu adalah al-ulama, al-ulama. Baik, kita beri catatan. Apakah yang dimaksudkan di sini adalah seluruh para ulama atau ada sifat-sifat tertentu saja? Karena di sini kalau kita lihat penjelasan-penjelasan ya para mufassir
atau di dalam pelajaran-pelajaran akidah ketika mereka berbicara bahwa tentang ahbar, itu sering para ulama mengatakan bahwa al-ulama, mereka itu ulama-ulama mereka, ya, secara umum. Tapi ternyata yang dimaksudkan ini bukan ulama secara umum, ya. Sebab itu Syekh Zaid memberikan catatan di dalam syarah beliau, kata beliau bahwasanya al-ahbar hum ulama usu'i, yaitu ulama su, bukan ulama secara umum. Mahfum ya? Ulama su. Karena kalau kita bicara tentang ulama, maka ulama itu ada ulama yang memang benar-benar ulama, ada ulama yang memang dia mengajak kepada penyimpangan. Kenapa dia dikatakan ulama? Karena dia mengajak kepada penyimpangan itu di atas ilmu dia. Ya. Dia mengajak manusia itu bukan dengan kejahilan, tapi di atas keilmuan. Maka para ahbar itu mereka berilmu apa tidak? Para ahbar itu mereka berilmu tidak? Berilmu. Iya. Ketika mereka menghalalkan yang Allah haramkan atau mereka mengharamkan yang Allah halalkan, itu dengan ilmu mereka apa tidak? Dengan ilmu mereka. Tapi itu dilakukan dengan kesengajaan karena mereka mempunyai maksud-maksud tertentu. Mereka ingin memakan harta manusia dengan cara yang batil. Mereka ingin melegalkan apa yang mereka inginkan. Mafhum ya? Maka mereka dikatakan ulama, orang alim, orang punya ilmu, tetapi jelek dia. Ulama yang jelek. Kenapa ulama yang jelek? Zaid mengatakan id abaduhum ala ilmin minhum. Karena mereka orang-orang para pengikutnya itu, para penyembahnya itu menyembah mereka di atas pengetahuan, yakni menyembah mereka dalam keadaan sadar, minhum, dari mereka. Jadi di sini kalau daripada keterangan Zaid ini, kata minhum di situ, hum itu dari susunan nahwu itu dia bisa kembali kepada dua keadaan. Dia bisa kembali kepada para penyembah itu sendiri, atau dia bisa kembali kepada ulama. Iya, dia bisa kembali kepada ulama atau kepada penyembah. Maksudnya begini, kalau hum itu dia kembali kepada ulama, artinya para penyembah itu menyembah para ulama itu dalam konteks menaati mereka secara mutlak, itu atas arahan dan kesadaran para ulama itu sendiri. Makanya mereka dinamakan ulama su. Paham ya ikhwan? Hal ini sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Maidah ayat 63, itu Allah mencela mereka karena perbuatan mereka tersebut, yaitu apa? Laula yanhahumur rabbaniyuna wal ahbar an qaulihimul ithma wa aklihimus suhta labi sama kanu yasnaun. Yaitu apa? Mengapa para ulama rabbani dan para ahbar itu tidak melarang mereka dari perkataan dosa dan memakan harta yang haram. Labi sama kanu yasnaun, sungguh buruk apa yang mereka lakukan itu. Jadi di sini celaan Allah itu kepada para ulamanya. Maka ketika dikatakan ulama su, kenapa ulama su? Karena para penyembahnya itu, para pengikutnya itu mengikuti mereka secara membabi buta di atas arahan mereka dan kesadaran serta keinginan mereka akan hal tersebut. Paham ya? Maka ini domir hum itu kembali kepada ulama. Tapi kalau dalam sisi nahu ini bisa kembali juga kepada para penyembah. Artinya apa? Artinya para penyembah itu mereka menyembah para ulama mereka dalam keadaan mereka sadar dan tahu bahwa perbuatan itu tidak boleh. Paham ya ikhwan? Mafhum ya? Paham maksudnya? Mana yang lebih kuat di sini? Dua-duanya masuk. Jadi ulama su itu dinamakan ulama su karena dia melakukan penyimpangan-penyimpangan atas dasar kesadaran dia dan dia mengajak orang untuk itu. Satu. Yang kedua, para penyembah itu melakukan taklid secara membabi buta kepada mereka dalam keadaan para penyembah itu juga sadar bahwa perbuatan taklid membabi buta itu nggak boleh. Tapi apa? Tapi alasan mereka ini ulama, ini orang alim, ini wajib ditaati. Dia punya pengorbanan yang banyak, dia punya perjuangan yang besar, dia demikian begitu maksudnya. Paham ya, ikhwan?
Paham maksudnya deh? Taib. Apa terlalu cepat? Biasa baru pulang dari Ambon tuh biasanya cepat ya. Nah, kita di sana keras jadi cepat. Kalau lambat repot. Baik. Mahfum ya ikhwan? Sampai di sini paham ya? Taib. Kemudian siapa itu al-ubad? Siapa itu ruhban? Ruhban itu adalah al-ubad, ahli ibadah, ahli ibadah mereka. Taib. Kemudian kita lihat di sini kata Syekh Shalih Fauzan. Antum lihat lagi di buku antum itu warruhban, dan juga warruhban hum al-ubad, dan para ruhban itu adalah para ubad, para ahli ibadah, para pendeta-pendeta mereka. Fal yahudu wan nasara yata'abbaduna lillahi bittiba'il ahbari warruhban fi ma'siyatillahi subhanahu wa ta'ala. Maka orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasara itu mereka beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan mengikuti ahbar dan ruhban mereka dalam bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dalam bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, haitsu yuharrimuna ma ahallallah wa yuhilluna ma harramallah. Dari sisi mana? Dari sisi para penyembah itu, para pengikut mereka itu mengharamkan apa-apa yang dari sisi para ahbar dan para rohban itu mengharamkan apa-apa yang dihalalkan oleh Allah dan menghalalkan apa-apa yang diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Fayuti'uhum haula'i, lalu para pengikutnya itu menaati mereka. Para pengikutnya menaati mereka. Artinya begini, orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasara itu dikatakan mereka menyembah para ahbar dan para ruhban. Kenapa? Karena dari sisi para ahbar dan para ruhban itu dia menghalalkan yang Allah haramkan dan dia mengharamkan yang Allah halalkan. Tapi Yahudi dan Nasara itu tetap mengikuti mereka saja dalam hal tersebut. Paham ya? Tetap menaati mereka dalam hal tersebut. Maka dengan posisi demikian itu teranggaplah mereka itu dijadikan sebagai sesembahan. Teranggaplah mereka dijadikan sebagai apa ya kawan? Sebagai sesembahan. Kemudian kata Syekh wa ya'tabiruna hadza ibadatan. Maka ini dianggap sebagai ibadah. Haitsu yaqul, mereka berargumen taatul ulama wajibah. Menaati ulama itu wajib. Kalau ditanyakan, kenapa Anda menaati mereka di sini? Kenapa Anda mengikuti mereka? Kenapa Anda tetap mengikuti para ahbar itu? Kenapa Anda tetap mengikuti para ruhban itu? Padahal mereka telah menghalalkan yang Allah larang. Kenapa mereka mengharamkan yang Allah halalkan? Tapi kenapa Anda mengikutinya? Kenapa Anda menaatinya? Kata mereka begini, taatul ulama wajibah. Taat ulama itu wajib. Masuk akal enggak? Masuk logikanya enggak? Kalau kita lihat sederhana, iya benar. Memang kita harus taat ulama, iya kan? Kita harus bertanya kepada ulama dan kita harus taat kepada ulama. Jadi argumen sederhana mereka adalah taatul ulama wajibah. Taati ulama itu adalah kewajiban. Lalu apa penjelasannya Syekh Shalih Fauzan? Kata Syekh Shalih Fauzan, jawabannya fanaqul, kita katakan, kita jawab, ta'atuhum wajibah atau ta'atuhum wajibatun idza ata'allaha. Amma man khalafa ta'atallahi fala ta'atalah. Memang benar menaati ulama itu wajib apabila ulama itu menaati Allah. Apabila ulama itu menaati Allah. Kalau kita menaati ulama wajib menaati ulama. Tapi ada kebatasan, ada batasannya. Tidak boleh menaati ulama secara mutlak. Apa batasannya? Apabila ulama itu menaati Allah subhanahu wa ta'ala, maka kita taati dia dalam hal-hal yang ada padanya ketaatan Allah subhanahu wa ta'ala. Amma man khalafa ta'atillahi fala ta'atalah. Adapun apabila dia menyelisihi ketaatan kepada Allah,
maka tidak ada ketaatan kepadanya, yakni tidak boleh menaati dia, tidak boleh menaati dia. Qala subhanahu, qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam rangka bermaksiat kepada bermaksiat kepada al-khaliq, kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Walau kanu ulama'a au ubbadan min azhadin nas. Walaupun ulama-ulama itu atau ahli-ahli ibadah itu, mereka itu min azhadin nas, adalah manusia-manusia yang paling zuhud, manusia-manusia yang paling zuhud. Walaupun mereka itu manusia-manusia yang paling zuhud, madamu laisu alal haq ala haqqin, selama mereka tidak berada di atas al-haq, fala yajuzu lana tiba'uhum, maka tidak boleh bagi kita untuk mengikuti mereka. Wa man ittaba'ahum fa huwa ya'lamu annahum yuhilluna ma harramallah wa yuharrimuna ma ahalallah faqad ittakhadahum arbaban, yakni asyrakahum ma'allahi subhanahu wa ta'ala. Perhatikan kata Syekh Shalih Fauzan. Syekh Shalih Fauzan mengatakan, walaupun ulama atau ahli ibadah itu orang-orang yang paling zuhud, selama mereka itu tidak berada di atas kebenaran, maka tidak boleh bagi kita untuk menaati mereka. Barang siapa yang menaati mereka dalam keadaan dia tahu bahwa mereka menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal, maka dengan demikian dia itu menjadikan mereka sebagai Tuhan. Dia menjadikan mereka sebagai Tuhan. Kenapa? Kenapa begitu? Ya karena dia mempersekutukan mereka dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Li'anna tahlila wa tahrima haqqun lillah, karena penghalalan dan pengharaman itu adalah merupakan hak Allah subhanahu wa ta'ala, merupakan hak Allah subhanahu wa ta'ala. La yajuzu li ahadin an yuhilla wa yuharrima wa yusyarri'a illa bidalilin min kitabillahi wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan ucapan Syekh Shalih Fauzan kemudian berkata, tidak boleh bagi seorang pun untuk menghalalkan atau mengharamkan atau mensyariatkan sesuatu illa bidalilin min kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam, kecuali dengan dalil dari kitab dan sunnah. Kecuali dari apa? Kitab dan sunnah. Maksudnya begini, kalau bicara tentang konsep agama, maka konsep agama ini itu punya aturan-aturan yang baku. Konsep agama itu punya aturan-aturan yang baku. Aturan bakunya itu apa? Semuanya harus dikembalikan kepada dalil. Ketika seseorang berbicara tentang suatu permasalahan agama, apakah itu halal haram, apakah itu fatwa-fatwa, itu harus dikembalikan kepada dalil, yaitu Alkitab dan Sunnah. Sebab apa? Sebab kalau tidak dikembalikan kepada dalil, tidak dibangun di atas Alkitab dan Sunnah, itu artinya orang itu berdusta atas nama agama. Ketika ada satu pendapat yang pendapat itu tidak dibangun di atas Alkitab dan Sunnah, itu namanya orang itu mengarang-arang dalam agama. Kenapa? Karena yang berhak untuk membuat syariat dalam agama ini adalah Allah. Kemudian Allah menerangkan hal itu kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kalau ada orang yang dia beragama dengan satu perkara yang tidak datang dari Allah sumbernya atau tidak datang dari Nabi sumbernya, itu berarti orang ini dia telah mengada-ngada dalam agama, seolah-olah dia adalah pembuat syariat. Maka orang ini dinamakan berdusta atas nama Allah, dan ini dikecam oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam ayatnya surat An-Nahl Allah berfirman, wala taqulu lima tasifu alsinatukumul kadhiba hadza halalun wa hadza haramun litaftaru 'alallahil kadhib. Jangan kalian berkata, ya, mengatakan dengan lisan-lisan kalian secara dusta bahwa ini halal, ini haram, untuk mengada-ngadakan kedustaan atas nama Allah subhanahu wa ta'ala. Innal ladzina yaftaruna 'alallahil kadhiba la yuflihun.
Sesungguhnya orang-orang yang mengada-ngadakan kedustaan atas nama Allah la yuflihun, mereka itu tidak beruntung. Ikhwan, a'azzani Allah wa iyyakum, di sini ada masalah penting. Masalah penting itu apa? Masalah penting itu adalah agama ini punya barometer yang pasti. Yani agama ini tidak boleh jual kesedihan. Tidak boleh jual kesedihan dalam agama. Dalam konteksnya begini. Konteksnya kita bicara agama ini nggak bisa bicara tentang kesedihan. Jadi kalau ada seorang ulama dia berfatwa, lalu fatwanya itu salah, atau ada seorang alim dia menyimpang, atau dia melakukan kekeliruan, lalu kita katakan, nah ini orang ini dia punya perjuangan besar, orang ini sudah tua dalam dakwah, orang ini sudah jasanya banyak, kita nggak bisa mengatakan kesalahannya itu kesalahan, nggak enak. Nah ini yang kita jual apa? Kesedihan. Dalam agama ini tidak boleh menjual kesedihan. Tapi dalam agama ini barometernya jelas, tolak ukurnya jelas. Hatta orang itu punya perjuangan sedemikian rupa, harta orang itu menghabiskan umurnya sedemikian rupa, harta orang itu dia sudah punya capek yang luar biasa dalam agama, tapi ketika dia keliru, tidak boleh diikuti kekeliruannya, tidak boleh membenarkan kekeliruannya. Harus katakan ya ini keliru. Soal dia punya jasa itu urusan lain, soal dia punya perjuangan itu urusan lain. Tapi soal kekeliruan kita harus dengan lantang dan berani mengatakan ini keliru, ini menyelisihi nas. Al-Quran tidak mengatakan demikian, hadis tidak mengatakan demikian. Jadi kita tidak menjual kesedihan. Paham maksudnya? Kita tidak menawar agama ini, menakar agama ini dengan perasaan. Jangan menakar halal haram dengan perasaan. Jangan menakar yang boleh dan tidak boleh dalam agama dengan perasaan. Tidak boleh. Bukan berarti kita kemudian mengatakan, oh fatwa ulama si fulan keliru, lalu kita benci terhadap dia. Bukan, bukan. Tetapi prinsip agama jelas, gak boleh mengikuti kekeliruan, bagaimanapun besarnya kedudukan ulama tersebut. Kalau dia keliru, kita gak boleh mengikuti. Sebab apa? Sebab kalau kita mengikuti seseorang walaupun dia keliru, dalam keadaan kita tahu, itu artinya kita menjadikan dia sebagai sesembahan. Kita menjadikan dia sebagai apa? Sesembahan. Apa bedanya kita dengan Yahudi? Apa bedanya kita dengan Nasara? Apa bedanya kita dengan orang-orang musyrikin yang menaati ulama-ulama mereka, menaati tokoh-tokoh mereka tanpa batas, sampai hal-hal yang dilarang pun ketika para tokohnya mengatakan boleh, mereka ramai-ramai mengatakan boleh. Kenapa? Tolak ukurnya adalah perasaan, jual kesedihan. Maka kita katakan bukan itu, agama bukan itu. Agama punya barometer yang jelas. Agama punya apa, ikhwan? Barometer yang jelas. Soal kehormatan seorang alim yang keliru kita jaga, kita hormati, kita mendoakan kebaikan kepada dia. Tapi soal kekeliruan dia, kita katakan ini keliru, kita nggak bisa ikuti yang keliru ini. Begitu. Mafhum ya ikhwan? Paham ya? Baik. Sebab itu ikhwan fiddin azani Allah wa iyyakum, antum baca keterangan Syekh Shalih Fauzan selanjutnya, itu beliau memberikan kaidah. Beliau memberikan kaidah. Kata beliau begini, fala nuti'ul ulama mutlaqan asabu au akhtau. Kita tidak boleh mengikuti ulama secara mutlak, dia benar atau dia salah, tidak boleh. Lakin nattabi'uhum in asabu wa natajannabu khata'ahum idza akhtau. Akan tetapi kita mengikuti mereka apabila mereka benar, dan kita menghindari kesalahan mereka apabila mereka salah. Artinya apa? Seorang yang beragama itu harus punya mental yang kuat, harus punya kejujuran yang benar, harus punya keikhlasan. Karena dia beragama itu bukan dia mencari keridhaan seseorang, tapi dia beragama itu dia mencari keridhaan Allah. Sehingga dia punya mental harus kuat. Kalau dia keliru, dia katakan keliru. Kalau dia temannya keliru, keliru. Kalau ulamanya keliru, keliru. Kalau gurunya keliru, keliru. Kalau gurunya benar, ya benar. Begitu. Sehingga dia tidak menjual perasaan ketika menimbang sebuah kekeliruan. Mafhum ya ikhwan? Sebab apa ya ikhwan? Kalau kita menggunakan perasaan dalam menimbang fatwa-fatwa para ulama, maka tidak ada seorang ulama pun yang berani berbicara tentang kekeliruan Al-Hafidh Ibnu Hajar Asqalani. Tidak ada seorang ulama pun yang berani berbicara tentang kekeliruan Ibnu Qayyim misalnya. Tidak ada seorang ulama pun berani berbicara tentang kekeliruan Ibnu Taimiyah misalnya. Tidak ada seorang ulama pun yang berani di zaman ini bicara tentang
kekeliruan Imam Albani misalnya, atau yang kekeliruan Syekh Mukbil misalnya. Tapi nyatanya di dalam dunia kedisiplinan ilmu-ilmu Islam, para ulama tidak meninggalkan kritikan apabila keliru ulama-ulama besar ini. Iya, maka kita dapati ada ulama yang mengkritisi pendapat Ibnu Taimiyah ini keliru tanpa mengurangi kehormatan dan penghargaan kepada beliau. Ada yang mengkritisi pendapatnya Ibnu Qayyim. Bahkan kalau antum baca buku-buku zaman kini yang mungkin lebih mudah dipahami, itu kadang-kadang kritikan itu disampaikan dengan luar biasa sekali, lugas sekali. Kalau zaman kita ini seolah-olah apa ini gitu. Al-Imam Albani ketika mendiskusikan pendapatnya Ibnu Qayyim tentang hadis Abu Hurairah tentang turun sujud itu lutut duluan atau tangan duluan, itu Al-Alama Ibnu Qayyim dalam Zadul Ma'ad menjelaskan panjang lebar dan mengklaim bahwa hadis Abu Hurairah itu maklub, terbalik. Yaitu apa? Idza sajada ahadukum fala yabruk kama yabrukul ba'ir wal yada yadayhi qabla rukbatai. Apabila salah seorang di antara kalian turun sujud, jangan dia letakkan lututnya dahulu, tetapi hendaknya dia letakkan kedua tangan sebelum dia letakkan kedua lututnya. Ibnu Qayyim mengatakan terbalik hadis ini. Harusnya jangan duduk seperti duduk unta, tapi hendaklah meletakkan lutut dulu baru tangan. Begitu. Harusnya begitu, hadis ini terbalik. Apa jawaban Imam Albani rahimahullah? Kata Imam Albani, siapa yang mendahului Ibnu Qayyim mengatakan yang demikian? Siapa? Siapa imam-imam ahlul hadis sebelum Ibnu Qayyim yang mengatakan bahwa hadis ini terbalik? Kalau kita lihat zaman sekarang ini, siapa ini Imam Albani? Tidak menghargai Ibnu Qayyim. Siapa Imam Albani dengan Al-Alama Ibnu Qayyim Al-Jauziyah? Jauh keilmuan mereka. Tetapi apa ya ikhwan? Persoalannya adalah bukan perasaan yang dijual dalam menakar agama. Mahfum ya? Bukan perasaan yang dijual dalam menakar agama. Tetapi dalam menakar agama itu apa? Dia punya rambu yang jelas. Dia punya pasal jelas. Dia punya aturan jelas. Ini ada pasalnya enggak? Ada aturannya enggak? Kalau enggak ada, maaf. Seberapa besar pun kedudukan Anda, seberapa besar pun perjuangan Anda, seberapa besar pun pengorbanan Anda, dalam bab ini maaf, Anda keliru. Soal kehormatan Anda, tetap Anda terhormat, tetap kita jaga, tetap kita hormati. Tapi dalam pendapat ini maaf, kita nggak bisa ikuti. Anda keliru di sini. Gak bisa kita jual perasaan kesedihan. Oh kasihan, dia rambutnya sudah putih. Ya kasihan dia begini. Gak bisa kita jual perasaan dalam agama. Mafhum ya ikhwan? Paham ya? Ini pertama. Yang kedua, kita ingin katakan, kalau berbicara tentang fatwa, saya pernah duduk beberapa kali dalam majelis para masyayikh ketika masih di negeri Yaman. Itu ketika kita bicara tentang bab tadribur rawi dalam ilmu-ilmu hadis, dan ini juga dipakai dalam ilmu-ilmu fikih oleh para fuqaha. Kadang-kadang kita para penuntut ilmu, ketika kita bicara bahwa kita mengambil yang benar, kita meninggalkan yang salah, lalu kita mengikuti para ulama, kita bertanya kepada para ulama, lalu setiap fatwa kita ambil begitu saja. Setiap fatwa kita ambil, asal ada fatwa ulama kita ambil, asal ada fatwa ulama kita ambil. Ya, ini sama artinya kita menaati ulama itu sebagaimana kita menaati Allah Subhanahu wa taala. Kita menjadikan mereka seperti Tuhan. Tidak boleh seperti itu. Lalu bagaimana yang harus kita lakukan? Para ulama mengatakan begini, karena fatwa jawaban atas masalah itu terlahir dari ijtihad seorang ulama atas seberapa besar dia memahami persoalan tersebut. Paham maksudnya? Paham ya? Fatwa itu adalah ijtihad seorang ulama atas sebuah masalah, tergantung seberapa besar ulama tersebut memahami masalah tersebut. Paham ya ikhwan? Singkatnya begini, kita ini kadang-kadang di zaman ini dan zaman dulu juga, saya sejak tahun 90, itu sejak saya masih sekolah itu saya duduk di majelis-majelis halaqah-halaqah, saya sudah sering mendapati para ikhwan, para penuntut ilmu itu mempunyai sifat-sifat yang sama. Sifatnya itu apa? Dia suka cari-cari fatwa yang sesuai dengan keinginannya. Ya, nanti kalau dia tanya ke ustadz satu gak cocok, dia tanya lagi ke ustadz lain. Masih nggak cocok, dia tanya lagi ke ustadz yang lain. Tapi betapa brengseknya bahasa kasarnya orang-orang ini, itu mereka bertanya kepada para ustadz itu dengan pertanyaan-pertanyaan umum supaya mendapatkan jawaban yang mereka inginkan.
supaya mendapatkan apa? Jawaban yang mereka inginkan. Nah, ini batil, ini bahaya. Sebab apa? Di dalam ilmu hadis dan di dalam ilmu fikih itu ada kaidah. Kaidah mengatakan begini, al hukmu ala syai'i far'un an tasawwurih. Hukum terhadap satu masalah itu cabang dari gambaran masalah itu, hakikat gambaran masalah itu. Jadi begini, kadang-kadang kita dapati fatwa, oh ini fatwa, oh ini fatwa, ini fatwa. Kadang satu orang ulama dalam satu masalah dia punya dua fatwa yang berbeda. Mafhum ya? Paham ya? Kadang seorang ulama dalam satu masalah dia punya fatwa yang berbeda. Kenapa bisa begitu? Karena pertama itu dia punya gambaran masalah bisa jadi tidak lengkap. Kedua, fatwanya jadi lain karena gambaran masalahnya lengkap. Paham ya? Jadi jangan suka bertanya kepada ustadz dengan pertanyaan-pertanyaan yang umum, ingin mendapatkan jawaban yang khusus. Itu nggak boleh. Itu kedoliman. Itu kedoliman. Tetapi kalau Anda ingin bertanya terhadap satu masalah, gambarkan masalah itu sedetail mungkin. Kenapa? Karena hukum itu adalah cabang dari gambaran masalah. Hukum itu apa? Cabang dari gambaran masalah. Sehingga kalau Anda mengambil kembali kepada fatwa ulama, Anda harus tahu di atas gambaran apa para ulama tersebut mendefinisikan masalah itu sampai lahirnya ijtihad tersebut. Harus tahu gambaran masalahnya. Karena kalau gambaran masalahnya salah, fatwanya salah. Gambaran masalahnya tidak lengkap, jawabannya pun keliru. Paham ya? Mafhum ya? Maka sering kita katakan, kita tidak mengikuti ulama secara mutlak. Kita ambil ketika dia benar, kita tolak ketika dia salah. Pertanyaannya, bagaimana kita tahu fatwa itu salah? Paham ya, kawan? Bagaimana kita tahu fatwa itu salah? Sementara dia ulama besar, dia alim besar. Dari mana? Nah, kalau kita tahu fatwa itu keliru, kita harus mencari tahu gambaran permasalahan yang menyebabkan dia menyimpulkan kesimpulan tersebut. Paham? Mafhum ya? Misalnya dalam permasalahan orang turun sujud dengan lutut atau tangan, Ibnu Qayyim mengatakan dengan lutut. Fatwa Ibnu Qayyim. Nanti kalau antum dapati lagi fatwa Syekh Albani dengan tangan, ya kan? Antum dapati fatwa Ibnu Umar dengan tangan. Apa yang harus antum pegang? Oh, semuanya benar. Gak bisa. Antum harus tahu kenapa Ibnu Qayyim mengatakan harus dengan lutut. Ibnu Qayyim menolak dengan tangan. Kenapa? Oh, gambaran masalahnya karena Ibnu Qayyim melihat unta itu kakinya di depan, kalau dia turun dia lipat kaki duluan, baru kemudian dia lipat yang di depan. Berarti ini unta meletakkan tangan duluan baru lutut, maka hadis ini terbalik. Itu gambarannya menurut Ibnu Qayyim. Paham? Mafhum ya? Sementara yang mendahulukan tangan mengatakan dah sabda Nabi ini udah benar. Dari mana? Siapa yang mengatakan seperti itu? Jadi apa maksud saya begini? Maksud saya ketika mengambil kaul ulama, menetapkan ini benar, menetapkan ini salah, misalnya itu harus paham gambaran permasalahan. Gambaran apa? Permasalahan. Jangan hanya sekedar oh ini begini, syekh ini berfatwa begini, syekh ini berfatwa enggak. Harus tahu gambaran permasalahan. Kenapa? Gambaran permasalahan salah, maka fatwanya keliru. Gambaran permasalahan salah, maka apa? Fatwanya keliru. Begitu juga para penuntut ilmu. Nanti datang satu ustadz di sini tanya lagi dengan permasalahan yang sama umum. Datang satu ustadz lagi tanya lagi masalah yang sama umum. Jadi jawabannya berbeda-beda. Akhirnya membingungkan, membuat kericuhan. Membuat apa? Kericuhan. Kalau Anda ingin jawaban yang benar, ikhlas mencari kebenaran, Anda gambarkan secara detail permasalahan itu kepada seorang alim. Agar seorang alim itu membuat jawaban yang jangan keliru. Yang jangan keliru. Mafhum ya ikhwan? Paham ya? Nah, maka dari itu ikhwan fiddin azani Allah wa iyyakum, ini faedah yang paling penting. Faedah yang paling penting. Kenapa? Karena jika seorang penuntut ilmu dia beragama tidak dengan cara seperti ini, maka yang terjadi adalah dia ditakutkan dia akan menaati seorang alim secara mutlak dan dia menjadikan seorang alim itu sebagai sesembahan, sebagaimana yang terjadi pada Yahudi, sebagaimana yang terjadi pada Nasara, sebagaimana yang terjadi pada orang-orang musyrikin. Ya, karena kalau kita semua sepakat, kita menerima benar, kita menolak salah. Tapi persoalannya kita tidak punya barometer untuk mengatakan mana yang benar, mana yang salah. Ya, kita tidak punya jalan untuk itu. Kita belum tahu jalannya untuk sampai kepada mana yang benar dan mana yang salah, itu kita tidak tahu. Maka saya ingin katakan salah satu jalan
untuk memberikan gambaran yang salah dan benar, itu sebuah fatwa harus tahu realita gambaran persoalan terhadap fatwa tersebut. Supaya apa? Supaya kita sampai kepada mana yang benar dan mana yang salah. Paham ya ikhwan? Mafhum ya? Nah, jadi sekali lagi kaidah yang paling agung yang ingin ana katakan di sini adalah al-hukmu ala syai'i far'un an tasawwurih. Hukum terhadap satu masalah itu adalah cabang daripada gambaran masalah itu sendiri. Dengan kata lainnya, sederhananya begini, fatwa itu tergantung gambaran masalah. Fatwa tergantung apa? Gambaran masalah. Jawaban itu tergantung gambaran masalah. Kalau orang menggambarkan masalahnya salah, jawabannya salah. Kalau orang menggambarkan masalahnya benar, jawabannya benar. Jadi jangan cari jawabannya, cari gambaran masalahnya. Benar enggak orang ini menggambarkan masalahnya? Ya. Nah, orang berselisih pendapat tentang apa itu Ihya Uturoth, apa itu Yayasan As-Sofa misalnya. Yang ini mengatakan boleh, yang ini mengatakan tidak boleh. Kita hanya mengatakan boleh, tidak boleh. Tapi kita tidak tahu gambaran masalah sehingga seorang alim mengatakan boleh itu apa. Kita tidak tahu gambaran masalah sehingga seorang alim mengatakan tidak boleh itu apa. Akhirnya kita mengalami kebingungan. Kalau kita sudah mengalami kebingungan, akhirnya kita rancu dalam beragama. Rancu dalam beragama itu apa? Asal ada fatwa, itu semuanya benar. Asal ada fatwa semuanya benar. Bukan begitu. Kalau asal ada fatwa semuanya benar, maka kita tidak ada bedanya dengan Yahudi dan Nasara serta orang-orang musyrikin dalam menaati ahbar dan ruhban mereka, layaknya mereka menaati Allah Subhanahu wa taala. Paham ya, ikhwan? Paham masalahnya? Nah, mafhum ya? Baik. Jadi orang belajar agama itu supaya cerdas. Orang belajar agama supaya cerdas. Supaya apa? Supaya dia beragama, dia selamat dalam beragama. Tentang orang lain urusan lain, tapi tentang dia sendiri itu harus selamat. Ya, dia sendiri harus selamat. Nanti orang lain itu urusan lain. Urusan dia itu harus selamat. Karena urusan dia harus selamat, maka dia harus punya prinsip-prinsip beragama yang benar. Dia punya barometer dalam beragama yang benar. Dia tidak boleh menjual kesedihan dalam beragama. Tidak boleh menjual kesedihan dalam beragama. Soal muamalah bisa saja, tapi soal beragama nggak bisa. Dalil tidak boleh ditakar dengan kesedihan. Dalil nggak boleh ditakar dengan perasaan. Mafhum ya ikhwan? Berapa banyak orang mengabaikan fatwa, berapa banyak orang mengabaikan kebenaran, berapa banyak orang tidak gubris terhadap dalil. Kenapa? Karena dia menimbang dalil dengan perasaan. Karena dia menimbang dalil dengan apa? Dengan perasaan. Mafhum ya ikhwan? Naam. Baik. Ilahuna ikhwana fiddin azzani Allah wa iyyakum. Ini yang bisa kita sampaikan ya, beberapa masalah. Adapun keterangan selanjutnya daripada apa namanya? Penjelasan Syekh Shalih Fauzan antum bisa baca sendiri, dan juga sebenarnya ada beberapa penjelasan prinsip yang disebutkan oleh Syekh Zaid di sini juga, namun saya kira ini cukup yang bisa kita sampaikan, kita tidak bisa membacanya. Begitu pula kalau antum punya syarahnya Syekh Abdul Razak, antum bisa lihat penjelasan tambahan di halaman 166. SB antum halaman 166, di situ ada tambahan penjelasan. Kalau antum punya syarah Nasailul Jahiliyah Syekh Zaid bin Hadi bin Muhammad bin Hadi Al-Madkhali, itu antum bisa lihat di halaman 110 sampai 111. Ya, barangkali di situ antum bisa mendapatkan penjelasan tambahan terhadap apa yang saya ringkaskan. Ilahuna ya ikhwan, naktafi bihadzal dars. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.